Sebenarnya apa sih itu sempatudu, Pak? Saya patudu ini hanya ada pada hataman. Itu kuda di zaman kerajaan itu sama dengan pajero mungkin hari ini. Biatam mau mengaji kabe ani para uri sayang anak nana tindur yurawana. Itu pesannya. Pemain rebana ini yang mengikutinya mereka mabuk dulu. Justice bahwa semoga tidak dilakukan lagi karena ini keliru, menodai citra kebudayaan kita di Mandar. Yang turut memeriahkan itu harus paham betul bahwa saya patudu ini acara apa sebenarnya. Ada tiga pokok persoalan yang dilupakan Pekalindada hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Budaya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Tanah Mandar, yaitu Sayam Patudu. Hari ini kita ditemani oleh salah satu narasumber sangat keren, pegiat budaya, yaitu Pak Ahmad Akbar. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang Sayam Patudu. Apa sih sebenarnya itu Sayam Patudu dan bagaimana sejarahnya Sayam Patudu? Nah, langsung saya, Pak. Oke. Seperti yang terkenal di masyarakat Mandar tentang Sayam Patudu, Pak. Nah, sebenarnya apa sih itu Sayam Patudu, Pak? Ya. Saya patudu ini sebenarnya secara umum saja ya. Secara umum bahwa orang kadang memaknai patudu itu sebagai penari. Penari. Patudu itu tari. Patudu berarti orang yang menari. Nah, jadi kalau misalnya dia saya patudu, nah kita tengarai saja, anggap saja bahwa kuda yang lagi menari. Kenapa dikatakan menari? Karena ya dia jingkrak-jingkrak. Nah, kita jangan memaknai bahwa dia akan menari melenggak-lenggok seperti manusia, tidak kan? Tapi karena dia punya gerakan-gerakan unik sehingga para pemilik kuda ini menyampaikan bahwa kuda ini lagi matudu, dia lagi menari. Iya. Sehingga erat kaitannya dengan misalnya tari patudu. Ya, ada patudu kan, dikenal salah satu jenis tarian kita itu bahasa Mandarnya menari memang tudu ya. Nah, di Mandar sendiri ini kemudian menjadi salah satu jenis cara, ini asal mula ya, jenis cara untuk memotivasi anak-anak sebenarnya. Jadi cara orang memotivasi anak supaya bisa menamatkan Qur'annya misalnya. Jadi inilah satu wadah menarik perhatian bagi yang mau membaca Al-Quran supaya nantinya bisa naik di Sayap Patudu itu. Terlebih lagi bahwa Sayap Patudu ini kan menarik, dia unik ya. Hampir di seluruh Indonesia, Nusantara ini hanya 1-2 yang pernah saya lihat ada kuda jenis yang sama. Tapi kita sekali lagi jangan mematok bahwa kuda yang bisa seperti ini hanya di Mandar. Tapi memungkinkan yang membedakan adalah niat kenapa ada kuda seperti itu. Jadi Sayap Patudu adalah salah satu jenis warisan budaya di Mandar, bisa menjadikan kuda berjingkrak-jingkrak seperti lagi menari. Itulah disebut tadi tari Sayap Patudu. Oh, jadi arti dari Sayap Patudu ini kuda menari ya? Kuda menari. Secara itu secara umum sebenarnya ya.
kita mengartikan bahwa karena tudu itu adalah tari. Jadi saya patudu matudu, dia lagi menari. Nah, selanjutnya Pak, kan ada bilang tahapan-tahapan proses-proses yang dilakukannya sempat tudu. Nah, bagaimana itu proses-prosesnya, kayak anak-anak di api, terus ini ada payung-payung apa semua? Apa? Tujuan dulu, kita masuk ke tujuan. Ya, saya sampaikan di awal bahwa ini memotivasi anak supaya dia tamat mengaji, nantinya akan dinaikkan di kuda saya patudu tadi. Saya patudu ini hanya ada pada hataman Quran, ya. Jadi nanti ada tamat mengaji. Ya, itu plusnya adalah kalau bagi anak-anak yang tamat mengaji nanti bisa dinaikkan di kuda. Jadi orang yang naik kuda itu adalah orang yang tamat mengaji. Salahlah hari ini kalau misalnya ada yang melakukan hal serupa, naik kuda seperti itu dengan pakaian haji, pakaian adat satunya, tapi dia tidak tamat mengaji. Kecuali bahwa memang acara itu kita tahu bahwa itu bukan acara atau tamat mengaji. Hataman menaikkan ke kuda karena dia hatam Quran. Misal ada memang festival, ada acara lomba misalnya, siapa paling cantik di atas kuda. Orang dinaikkan di kuda itu seperti orang hatam, tapi bukan niatnya karena dia hatam. Ya, ini memungkinkan saja boleh. Karena tujuannya hanya lomba. Ya, betul. Tuh? Sehingga sebagian membolehkan, tapi sekali lagi bahwa mesawe totama saya patudu ini adalah bagi orang-orang yang diberi hadiah, anggaplah diberi hadiah karena dia tamat mengaji, dia khatam, jadi dinaikkan. Prosesnya kemudian ada satu proses yang sudah hilang. Pernah saya dengar begini. Ya. Pernah lihat mandi sauna, tahu mandi sauna? Apa itu Bang? Kalau ada orang mau menikah misalnya, utamanya perempuan, dimandikan dengan rempah-rempah apa segala macam, di mandi asap dengan rempah, misalnya air panas, dengan berbagai macam rempah di dalam air panas itu, kemudian sang calon pengantin ini diasapi dengan bau-bau rempah-rempah itu sehingga tubuhnya wangi. Itu yang sudah hilang. Di awal-awal konon ini orang yang mau naik saya patudu pun dikasih begitu. Jadi ini yang sudah hilang, sudah tidak dilakukan. Saya belum pernah menyaksikan kembali, tapi saya pernah mendengar satu keterangan dari tetua bahwa salah satu ritual untuk mau naik kuda di mandi api dulu. Mandi sauna, diasapi badannya juga supaya harum juga. Jadi tidak sekedar make up mereka. Memang ada ritual-ritual itu. Jadi di depannya itu ada dua orang yang menggunakan baju adat satu dengan pakaian ala Arabian begitu. Karena dianggap bahwa ini sudah dikhatam Quran. Jadi ada pakaian-pakaian religi satu, pakaian adat satu. Simbolisnya adalah bahwa memang antara adat dengan keagamaan kita ini ada kesinambungan, saling mendukung. Jadi ya seperti itu. Ada pun payung, hanya sebenarnya kenapa ada payung? Payungnya pun khas, ya. Khas, kita istilahkan di Mandar itu lam bubur, ya. Karena ada jomba-jombanya itu. Tuh ada hiasan-hiasan. Itu di awal karena yang bisa naik kuda kemudian dipayungi hanya para maradia ini. Para raja kita tempo dulu. Itu kuda di zaman kerajaan itu sama dengan pajero mungkin hari ini.
sama dengan mobil-mobil dinas, Mahalnya. saking mahalnya, saking langkanya, dan hanya orang-orang yang orang-orang kerajaan yang bisa begitu. Sama dengan mobil-mobil dinas para ketua misalnya, para bupati. Saat itu yang mereka punya ya kuda. Jadi tidak sembarang, sehingga dianggaplah bahwa dulu dipayungi, supaya sekali lagi fungsi payung supaya tidak dalam terik matahari, hujan misalnya. Itu sebenarnya. Tapi kenapa ada rumbai-rumbainya ini, ada hiasan-hiasannya, itu karena ya bertolak belakang dulu, bahwa yang naik kuda ini adalah anak orang-orang kerajaan. Bergeser kemudian hari ini orang Hatam naik kuda juga, motivasi itu. Marah dia bilang, kalau ada yang tamat mengaji, saya akan naikkan di kuda. Saat itu semua orang mau naik kuda. Ya karena kan kendaraan yang kuda ini kendaraan yang luks, spesial pada zamannya. Jadi tidak semua orang bisa. Para dia yang punya kuda ini mengisyaratkan siapa bisa hatam ngaji naik kuda, maka berlomba-lomba lah orang. Jadi itu sejarahnya kemudian, sehingga kenapa ada saya patudu itu dengan iringan bahwa ini tutama mengaji. Kan di Sempatu ini ada rebana. Mungkin banyak masyarakat ini yang bertanya, kenapa kemudian ini ada rebana, kayak mengisyaratkan bahwasanya ini mempunyai nilai-nilai Keislaman atau religius. Bagaimana itu Pak maksudnya? Ada satu pesannya, ada kalindadanya. Biatam mau mengaji kabe, ani para uri sayang, anak nana tindur yurawana. Itu pesannya. Biatam mau mengaji, hatamkan Quranmu, kamu akan dinaikkan di kuda dan diikuti rebana. Ini catatan ini. Diikuti rebana. Kalau orang mengikuti, siapa duluan? Yang diikuti atau mengikuti? Yang diikuti. Siapa yang duluan? Yang diikuti. Pesannya, kalau kamu tamat mengaji, kamu akan diikuti rebana. Berarti ya siapa duluan? Orang yang pertama. Orang pertama. Yang banyak sekarang mindolo rawana. Ya. Mindolo rawana. Aturannya adalah kamu akan diikuti. Nah, tindur ditindori, bukan metindur. Jadi aturannya itu kudanya duluan pertama. Kudanya duluan, baru iringan-iringan rebana. Kenapa demikian? Karena ya seperti kita ketahui bahwa salah satu musik tradisi kita yang ramai menggelegar itu rebana. Sehingga di samping juga bahwa rebana ini salah satu musik tradisional yang lebih banyak digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan religiutasnya, religi di Mandar. Jadi bukan sekedar rebana goyang-goyang, dia mempunyai makna Islam Pak. Itu yang keliru sekarang. Kenapa kemudian hari ini banyak ustaz-ustaz kita menyampaikan bahwa misalnya terutama akan banyak rebana ini. Berapa satu kuda, satu grup rebana. Banyak ustaz-ustaz kita menyampaikan bahwa urang bapa, semoga hujan kalau acara itu, semoga tidak terjadi. Karena yang bergeser kemudian para pemain rebana ini dan yang mengikutinya mereka habis minum semua. Mereka mabuk dulu, sehingga mereka mungkin pede, percaya diri di jalan, jadi mabuk dulu. Ini kemudian yang bergeser bahwa kita tidak memaknai lagi bahwa kegiatan misal itu tamak dan saya patuh dia adalah kegiatan religius. Karena sudah masuk, apalagi hari ini, kemarin atau 2 hari yang lalu ini viral ini,
di bagian sendana sangat kisah sayangkan bahwa bukan lagi Rawana yang ditampilkan, tapi seperti mereka yang membangunkan sahur itu semua alat drum tempat air itu yang yang mengiring itu sangat kita sayangkan. Beberapa teman-teman sudah menjustis bahwa semoga tidak dilakukan lagi karena ini keliru, menodai citra kebudayaan kita di Mandar. Bisa itu tapi seperti orang mabuk mengiring, seperti joget-joget apa segala macam. Tidak seperti itu. Menyalahi adat yang menyalahi aturan tradisi kebudayaan kita. Biasa kalau kita biasa melihat orang yang membangunkan sahur dengan berbagai alat musik, kalau istilah dulu bengkoca, bengkoca karena botol ada di situ, drama apa segala macam. Bukan rebana. Sekali lagi ini sangat mencederai. Kalau boleh dikatakan ini penghinaan pada tradisi sebenarnya. Karena sekali lagi bahwa Totama Mangayi itu kegiatan religius, penghargaan kepada orang yang khatam, penghargaan kepada orang khatam. Jadi apalagi kalau kita merujuk ke sejarahnya, bahwa kita meninggikan derajat sebenarnya ini, menaikkan kuda, seolah-olah kita mengangkat derajatnya para orang-orang yang khatam ini. Misalnya orang biasa, bukan bangsawan, tapi dia khatam, dia mampu seperti seorang raja naik kuda. Itu meninggikan sebenarnya, artinya penghargaan besar kepada orang-orang khatam yang sekarang banyak dinodai karena persoalan joget-joget tadi. Sangat kita sayangkan ini. Semoga pihak panitia mampu lebih selektif lagi di acara-acara seperti itu. Dan ini sangat merusak sebenarnya. Menurut Bapak bagaimana tantangan budaya kita ini sempat tuduh untuk tetap lestari? Dilestarikan, punya tantangan di era sekarang, Pak. Pelaksana kemudian yang turut memeriahkan itu harus paham betul bahwa saya patudu ini acara apa sebenarnya. Itu kalau kita paham bahwa acara apa sebenarnya, maka secara otomatis kita akan jeli melihat seperti apa hal-hal yang mengikuti kegiatan itu. Akan lebih religius, akan lebih bermakna positif, lebih baik lagi. Kita juga menonton akan lebih syahdu, lebih orang akan melihat keluar, orang lain akan melihat bahwa ternyata kebudayaan Mandar memang begitu, penuh amalak biang, penuh kemuliaan di situ. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa dasar kita berbudaya di Mandar adalah nilai malakbi, hal-hal yang memuliakan. Jadi salah satu cara pelestariannya paham Ki. Ini arti saya patudu ini. Ya, bukan persoalan menariknya saja ya, tapi kenapa ada itu? Itu tadi kegiatan religiusnya menghargai orang yang khatam. Ini terakhir sekali Pak, dari mungkin untuk orang Mandar khususnya di luar juga. Nah, apa yang bisa dipelajari dari Sempatudu ini untuk orang bukan di daerah Mandar? Ya, satu tadi penghargaan, bahwa orang Mandar itu orang religius. Ya, kenapa orang religius? Karena hal-hal hal-hal yang berbau tradisi pun sebenarnya bisa mengangkat seseorang karena religiusitasnya. Ya, belum lagi kalau misalnya orang paham ini, kan ada Pakalindada, orang yang berpantun di sela-sela kemeriahan rebana.
ada tiga pokok persoalan yang dilupakan Pak Kalindada hari ini. Yang pertama bahwa dari segi isi Kalindada. Bahwa isi Kalindadanya adalah yang pertama itu memuliakan Rasulullah dulu. Jadi kita berkalindada itu tentang pujian kepada Rasul. Karena dia yang mengajarkan kita sebagai umatnya ini, dia yang mengajarkan religius kita hari ini. Kemudian yang kedua, syukuran terhadap pujian, kita bersyukurnya kepada orang tua yang di atas kuda ini. Ya, orang tua yang kan anak-anak di atas ini. Ya. Yang disyukuri adalah pujiannya terhadap orang tua, karena sanggup menghatamkan, membimbing anaknya sehingga khatam. Itu isi Kalindada. Kemudian yang ketiga, kuda dan orang yang di atas ini. Jadi kadang tidak semuanya Kalindada itu kan ada istilah ola-wolong. Ya. Itu yang mungkin masyarakat. Ola-wolong. Itu berarti yang kita sampaikan Kalindada ini ke kudanya. Orang tersinggung dong boangnya lawolong. Orang-orang yang naik kuda ini, misalnya ada perempuan sudah cantik, sudah makeup segala macam, Pak Wangi bilang lagi lawolong. Ya kan tidak nyambung ini. Itu yang tidak dipahami kadang. Bahwa yang kita sampaikan Kalindada ini pujiannya adalah kepada orang yang tamat dan pesan-pesan ke kudanya. Berharap jangan terlalu berjingkrak misalnya, nanti ipo aji rada. Jadi isi yang harus dapat diambil dari sini atau mungkin orang luar bisa mengambil kebagian ini, bahwasanya Kalindada ini memiliki arti yang baik. Iya. Ada nilai pesan-pesan yang mendalam di sana. Keislaman pesan-pesan keislaman. Nah teman-teman, sangat luar biasa. Ternyata Saim Patudu bukan sekedar kuda yang menari atau orang hutan yang naik ke kudanya, namun Saim Patudu memiliki simbol keislaman, simbol rasa syukur, dan simbol penghormatan kepada orang tua. Maupun di dalam Saim Patudu memiliki arti yang sangat menarik. Nah, saya Hardy Gunawan. Di episode kali ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.